Jawaban buku Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka kelas 1 bab 3 Awas Kuman. Tujuan pembelajarannya, kalian dapat membaca dan menulis suku kata ka, ki, ku, ke, dan ko. Siap-siap belajar, amati gambar di atas, lalu jawab pertanyaan berikut. Apa yang kalian lihat pada gambar? Pada gambar kita melihat Dilo sedang bersin. Dapatkah kalian melihat kuman pada gambar? Kita tidak dapat melihat gambar kuman. Apa yang terjadi pada kuman itu? Kuman-kuman terbang di sekitar Dilo namun tidak terlihat. Menyimak, sekarang guru akan membaca cerita di bawah ini. Simak baik-baik ya. Nah, ini gambarnya sedang sakit pilek. Dilo sedang sakit pilek. Di hidungnya ada banyak kuman. Hidung Dilo jadi gatal. Nah, ketika ibu gurunya menjelaskan, kuman-kuman Dilo berterbangan saat dia haji. Oh lala, kuman Dilo di mana-mana. Untung teman-teman Dilo tidak lupa. Mereka selalu mencuci buah sebelum memakannya. Mereka tak lupa pula untuk mencuci tangan. Nah, ini di sekolah Dilo. Teman-teman Dilo memakai masker. Nah, mereka mencuci buah sebelum dimakan dan membuang ke sampah tisu bekas, membersihkan hidungnya, dan kuman-kumannya sekarang hilang saat mencuci tangan. Dah kuman. Diskusikan jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan guru ini. Ingat, angkat tangan dulu sebelum berbicara. Apa yang terjadi pada hidung Dilo saat ia pilek? Hidung Dilo penuh kuman dan hidungnya gatal. Apa yang terjadi saat Dilo bersin? Kuman-kuman Dilo berterbangan di mana-mana. Apa yang teman Dilo lakukan terhadap apel yang akan dimakannya? Teman Dilo mencucinya terlebih dahulu sebelum dimakan. Mengapa ia melakukannya? Ia melakukannya karena dengan mencuci buah, kuman yang menempel akan mati dan buah bersih dari kuman. Apa yang Bu Guru pakaikan ke wajah Dilo? Yang Ibu Guru pakaikan ke wajah Dilo yaitu masker. Mengapa Dilo harus memakainya saat pilek? Dilo harus memakainya agar kuman pilek Dilo tidak menyebar ke teman-temannya dan teman-temannya tidak terjangkit pilek Dilo. Dengarkan kalimat yang dibacakan guru, kemudian selesaikan kalimat di bawah ini dengan menggambar jawaban di dalam kotak. Dengarkan petunjuk guru ya. Saat pilek, aku merasa sedih. Agar cepat sembuh dari pilek, aku minum obat. Agar temanku tidak tertular pilek, aku memakai masker. Lalu ceritakan gambar itu kepada teman kalian. Agar segera sembuh dari pilek, aku minum obat. Yang dilakukan agar temanku tak tertular, aku memakai masker. Kosakata baru yaitu kuman. Ceritakanlah kepada guru dan teman. Tunjuklah gambar kuman pada cerita Awas Kuman. Gambar kumannya. Menurut kalian, apakah kuman itu?
Kuman adalah sesuatu yang membuat sakit. Kuman bisa terdapat di mana saja. Kalau di gambar tadi, kuman terdapat di apel dan di mana saja. Apa yang terjadi bila kita tertular penyakit? Kalau kita tertular penyakit, tentu saja kita akan sakit. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari kuman? Agar kita terhindar dari kuman, kita mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, membuang sampah jangan sembarangan, dan kita tentu menjaga kesehatan kita supaya kita terhindar dari kuman. Membaca. Huruf apa saja yang terdapat pada kata kuman? Bacalah. Kuman. K-U-M-A-N. Kuman. K-U-M-A-N. K-U-K-M-A-N man. Kuman. Nama binatang-binatang di bawah ini ada yang berawalan dengan suku kata ku. Apa aja? Tunjukkan dan sebutkan namanya kepada teman dan guru ya. Kita lihat gambar yang pertama, yaitu kuda. Gambar yang kedua adalah kucing. Gambar ketiga yang kita lihat adalah kupu-kupu. Menulis. Bacalah lagi sebelum menulisnya. Ikuti guru membacanya. Ku. Sekarang dapatkah kalian menulisnya? Tentu saja dapat. Lalu tuliskan suku kata ku dalam nama-nama binatang di bawah ini. Yang pertama adalah kuda, yang kedua adalah kucing, yang ketiga adalah kupu-kupu, dan yang keempat adalah kura-kura. Dengan menuliskan suku kata ku pada nama-nama binatang, kalian berlatih menulis suku kata sederhana. Menyimak. Guru akan membacakan cerita ini. Simak baik-baik ya. Jangan lupa kalau kalian bersin. Haci. Jangan lupa tutup mulut dengan lengan kalian seperti ini. Tekuk siku dan batuk ke bagian dalam lengan. Begitu keluar dari kamar mandi, jangan lupa cuci tangan kalian. Mencuci tangan dengan sabun. Ingat, tutup mulut saat bersin dan batuk. Juga cuci tanganmu ya. Nah, jangan lupa memakai masker. Itu supaya kalian tidak menyebarkan kuman kepada orang-orang di sekitar. Setelah menyimak cerita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Mengapa kalian tidak boleh menyebarkan kuman kepada orang lain? Kita tidak boleh menyebarkan kuman kepada orang lain karena nanti orang lain bisa sakit juga. Apa yang bisa kalian lakukan agar kuman tidak berpindah ke tubuh orang lain? Yang bisa kita lakukan yaitu memakai masker, menutup mulut saat batuk atau bersin, menjaga jarak, dan mencuci tangan kita agar selalu terasa bersih. Lalu dengarkan penjelasan guru di bawah ini.
Cuci tangan perlu dilakukan sesering mungkin. Setiap selesai buang air kecil dan buang air besar, sebelum menyentuh makanan, sepulang dari bepergian atau bermain, dan sebelum tidur. Bernyanyi. Cuci tangan harus sampai bersih. Cuci tangan tidak harus cepat-cepat. Kalian bisa melakukannya sambil menyanyikan lagu ini. Ikuti guru ya. Ayo kita cuci tangan, gunakan sabun tangan, basahi telapak tangan, kemudian punggung tangan. Jangan lupa sela jarimu, lalu buku jarimu. Ayo gosok kukumu, basuh lagi dengan air. Membaca. Kalian telah belajar membaca kata-kata yang memiliki suku kataku. Sekarang bacalah beberapa suku kata berikut. K-A, K-I, K-U, K-E, K-O. K-A, K, K-I, Ki, K-U, Ku, K-E, Ke, K-O, Ko. Temukan dan bacalah suku kata ka, ki, ku, ke, ko dalam nama-nama binatang di bawah ini. Tandai suku kata yang diawali dengan huruf K ya. Katak, keledai, kelinci, kutu, kijang, kakak tua. Dengan membaca ka, ki, ku, ke, dan ko, kalian berlatih merangkai huruf menjadi suku kata. Menulis. Membuat kartu nama. Dengarkan guru bercerita dan menjelaskan caranya. Ini hari pertama masuk sekolah bagi katak, kelinci, kakak tua, dan kijang. Mereka belum dapat menulis nama sendiri. Kalian akan membantu mereka. Tuliskan nama mereka. Lihat halaman sebelumnya untuk mengetahui nama mereka. Lalu, gambarlah makanan kesukaan mereka pada kartu itu. Makanan kesukaan kijang sudah digambarkan untuk kalian. Gambar yang pertama adalah gambar katak. Makanan kesukaannya adalah ulat dan nyamuk. Gambar kedua adalah kelinci. Makanan kesukaannya yaitu rumput dan wortel. Gambar yang ketiga namanya adalah burung kakak tua. Makanan kesukaannya adalah jagung. Dan gambar yang keempat yang sudah diisikan yaitu gambar rusa. Makanan kesukaannya adalah dedaunan. Dengan menuliskan nama binatang, kalian berlatih menulis kata yang diawali dengan huruf K. Mengamati, amati gambar dengan seksama. Coba kita lihat gambar-gambarnya. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan guru berdasarkan gambar di atas. Apa yang ada di pasar? Yang ada di pasar ada penjual dan pembeli. Apa saja makanan yang dijual di pasar? Ada kue, buah-buahan, ikan, sayuran, dan lain-lain. Banyak juga dijual di pasar, semua jenis makanan. Apa saja mainan yang dijual di pasar? Mainan yang dijual di pasar ada mobil-mobilan, balon, boneka, sepeda, dan lain-lain. Di gambar itu ada makanan yang bersih. Tunjukkan kepada guru. Ini merupakan gambar makanan yang bersih. Mengapa makanan itu bersih?
Karena makanan itu tertutup dengan rapi menggunakan kaca. Di gambar itu ada juga makanan yang kotor. Tunjukkan makanan itu. Ini gambar yang menunjukkan makanan kotor. Mengapa makanan itu kotor? Karena makanan itu dihinggapi lalat. Membaca, perhatikan lagi gambar pasar itu. Berikan tanda silang untuk makanan yang kotor dan tanda centang untuk makanan yang bersih. Makanan yang pertama, bersih atau kotor, beri tanda centang atau silang. Gambar yang pertama ini kotor. Gambar yang kedua ini bersih. Gambar yang ketiga. Gambar yang keempat ada lalatnya. Dan gambar yang kelima, kotor jika tidak ditutup, bersih jika ditutup. Dan jurnal membaca, ayo membaca setiap hari, temukan buku Ijorok di sini. Nah, Ru sangat suka makan, namun ia selalu lupa membuang bungkus makanannya. Apa yang terjadi? Mintalah ayah dan ibu kakak untuk membacakan ceritanya. Setelah mendengarkan ceritanya, isilah jurnal membaca yang tersedia. Mintalah ayah, ibu, atau kakak untuk mengisi judul, nama penulis, dan ilustrator buku ini. Nah, demikian yang dapat ibu sampaikan jawaban dari buku Bahasa Indonesia kelas 1 Kurikulum Merdeka bab 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih.